Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas saya aksi nyata modul 3.3 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tidak lupa selama saya pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini saya selalu didampingi ibu fasilitator saya yaitu Ibu Ika Vidya Sari dan juga ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Martin Indah. Dan di sini saya yaitu Rizka Dwi Berliana Pasiantiningsih sebagai CGP Angkatan 10. Adapun tujuan pembelajaran khusus aksi nyata modul 3.3 yaitu CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pembelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan CGP dapat membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun judul program yang telah saya susun yaitu Sebel dengan Kabel Tali yang artinya semangat belajar dengan kartu belajar tepuk lantai. Adapun tujuan dari program tersebut yaitu program Sebel dengan Kabel Tali ini bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar murid di kelas 2 SDN Sumber Banjar dengan cara menjawab pertanyaan dari kartu belajar yang telah didapat dari media kabel tali. Adapun latar belakangnya yaitu menurunnya semangat belajar murid kelas 2. Dua murid terlihat tidak aktif pada saat pembelajaran dan 3 media pembelajaran yang kurang menarik. Adapun aksi nyata tahap B yaitu buat pertanyaan utama sebagai berikut. Inilah tahapan dari buat pertanyaan yang mana nanti setelah membuat pertanyaan akan dilakukan tindakan yang diperlukan untuk dapat jawaban dan juga rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid dan juga aset apa yang sudah ada dalam lembaga untuk mendukung program tersebut dan waktu yang diperlukan juga penanggung jawab untuk tahap ini. Pada dokumentasi tahap ini, saya berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendiskusikan mengapa murid bisa tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini ada Bapak Kepala Sekolah dan juga ada rekan sejawat saya, yang mana ada guru mata pelajaran, guru agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga guru PJOK. Dari diskusi ini, bahwa banyak masukan dari rekan sejawat dan juga dari kepala sekolah bahwa guru harus kreatif dan inovatif agar murid itu menjadi aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini saya juga sudah tergambarkan bahwa saya harus menciptakan sebuah media pembelajaran supaya dapat meningkatkan belajar murid pada kelas 2. Pada saat ini saya melakukan diskusi bersama murid kelas 2 yang mana saya juga mengobservasi kenapa kok mereka bisa menurun semangat belajarnya dan juga apa yang dibutuhkan mereka pada saat belajar. Adapun catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama sebagai berikut. Peristiwa atau fact. Sebel dengan kabel tali adalah kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Program ini dilatar belakangi oleh menurunnya semangat belajar murid kelas 2. Murid terlihat tidak aktif pada saat pembelajaran dan media pembelajaran yang kurang menarik. Untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk bertukar pendapat tentang pentingnya meningkatkan semangat belajar bagi murid. Hasil dari kegiatan aksi nyata ini didapatkan hasil bahwa seluruh warga sekolah sepakat adanya program sebel dengan kabel tali. Ini dapat meningkatkan semangat belajarnya dan juga meningkatkan pemahaman materi pada siswa di SDN Sumber Banjar.
Perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata ini awalnya merasa cemas dan khawatir. Kepala sekolah dan rekan guru kurang memberikan respon positif terhadap program yang saya ajukan. Puji Tuhan, ternyata Bapak Kepala Sekolah serta rekan guru memberikan respon positif dengan program sebel dengan kabel tali sebagai media untuk meningkatkan semangat belajar, dan murid pun merasa antusias dan lebih semangat belajar dengan adanya kabel tali ini. Saya sangat merasa senang sekali. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata pada tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait, terutama kepala sekolah dan rekan guru. Karena dengan berdiskusi kita dapat bertukar informasi, berbagai pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait program sebel dengan kabel tali ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan murid sesuai dengan minatnya, dan akan merasa memiliki program yang bermanfaat bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agency. Penerapan atau future. Melalui kegiatan diskusi dengan warga sekolah, diharapkan program ini dapat terwujud. Segala tantangan dan hambatan yang dihadapi diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat dijadikan pengalaman atau pembelajaran agar tidak terulang pada tahap selanjutnya. Adapun aksi nyata tahap A yaitu ambil pelajaran sebagai berikut. Inilah tabel Bagja yaitu A, ambil pelajaran, yang dimana ada sebuah pertanyaan dan juga tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban, dan juga rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid, dan aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini atau untuk mendukung program tersebut yang sudah dibuat, dan juga waktu yang diperlukan, dan juga penanggung jawab untuk tahap ini. Di sini saya berdiskusi bersama rekan sejawat dan kepala sekolah saya. Saya berdiskusi tentang apa sih kebijakan sekolah yang ada untuk mendukung sebuah program yang sudah saya beritahukan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat. Dan di sini banyak sekali dukungan dari sarana dan prasarana dan juga dukungan dari manusia. Rekan sejawat juga ingin membantu untuk membuat program ini berjalan dengan baik dan juga membuat medianya. Adapun catatan refleksi tahap ambil pelajaran yaitu sebagai berikut.
Peristiwa. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Sehingga saya melanjutkan kegiatan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber baik diskusi dengan rekan sejawat maupun dari sumber media elektronik atau sosial. Selanjutnya saya juga berdiskusi dengan murid tentang pembelajaran yang bagaimana yang mereka sukai. Seluruh kegiatan ini saya lakukan untuk menemukan aset, potensi, kekuatan untuk memperoleh data yang akurat. Hasil aksi nyata yang diperoleh, saya menemukan gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat menarik murid untuk meningkatkan semangat belajar murid. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran yang dapat diterapkan dalam meningkatkan semangat belajar murid. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat untuk mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Pembelajaran yang saya peroleh dari aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pembelajaran yang menarik dalam meningkatkan semangat belajar. Namun, dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan dapat membuat murid menjadi merasa nyaman dan tertarik untuk belajar dan bermain. Selain itu, seorang harus melibatkan murid dalam segala aktivitasnya. Begitupun dengan penentuan sebuah program karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Yang terakhir adalah penerapan. Melalui kegiatan ini, semoga program sebel dengan kabel tali, semangat belajar dengan kartu belajar tepuk lantai ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Sekian pemaparan aksi nyata modul 3.3 dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.